Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal, Syahrul Syawal itu adanya sesudah bulan Ramadan. Bulan Syawal ini juga selain sesudah bulan Ramadan, bulan Syawal ini termasuk dari Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Kalau kita ada mendengar mengenai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diistimewakan, itu ada 4 bulan. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, selain itu juga ada istilah Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Apa-apa bulan haji? Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan haji. Makanya kalau kloter pertama nih kemungkinan akhir Mei nih. Nah, kloter pertama sudah berangkat nih, tulakan dah akhir Mei ini. Nah, kloter pertama sudah tulakan, ya karena memang Syawal ini sudah Ashhurul Hajj. Puncaknya itu adalah pada bulan Zulhijjah, karena bulan Zulhijjah. Dan itu dari semua rangkaian ibadah haji itu yang paling puncaknya adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Wukuf di Arafah itu puncak dari ibadah haji. Nah, mengenai haji ini, Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah beliau memanfaatkan ibadah haji ini atau musim haji ini untuk berdakwah. Jadi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu terus dilaksanakan, terus berlangsung sampai tibanya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Jadi kan Nabi Ismail itu kan di Mekah, lalu Nabi Ibrahim kan datang ke Mekah. Ya, syariat Nabi Ibrahim disebarkan di Mekah itu. Jadi turun temurun terus berlangsung. Nah, cuma memang tidak semua ajaran Nabi Ibrahim itu dilaksanakan dengan sesuai yang sudah diajarkan. Ada 100% lagi sudah ada perubahan-perubahan karena jauhnya masa, ada nabi yang mengingatkan gitu. Nah, cuma ala kulli hal secara keseluruhan tradisi atau ritual ibadah itu masih diketahui. Salah satunya adalah ibadah haji, dan pelaksanaannya pun mereka paham di bulan Zulhijjah. Dan orang-orang Arab waktu itu yang memang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, itu tradisinya ratusan tahun terus berlangsung. Walaupun ya sudah ada perubahan-perubahan yang karena jauhnya masa tadi. Dan ini juga ibadah haji yang dilaksanakan orang Arab sebelum kenabian ini menjadi perhatian salah satu pemimpin Yaman, namanya Abraha. Jadi Abraha ini agamanya adalah Nasrani. Nah, pemimpin Yaman. Lalu beliau berinisiatif untuk membangun gereja besar megah. Tapi karena memang orang-orang Arab itu ibadahnya hajinya ke Mekah, jadi gereja yang ganal ini ada kaum menggantikan itu. Bahkan kemungkinan kedua, ini kemungkinan memanglah ya mereka lain orang Nasrani, lain ahlul kitab. Maksudnya mayoritas di Arab itu kemungkinan. Jadi ketika Abraham membuat gereja ini bingung bercampur marah. Maksudnya kenapa nih tempat ibadah yang luar biasa ini tidak ada yang berkunjung? Nah, karena Abraham berpikir Ka'bah itu sekedar bangunan kubus biasa, padahal ada sisi sejarahnya, ada sisi
kultur, ada sisi tradisinya juga, masyarakatnya macam-macam. Makanya Abraha menyerang Ka'bah, nak menghancurkan. Pikiran Abraha kalau Ka'bah dihancurkan, mereka pasti akan berpaling menuju gereja bikinan beliau. Nah, cuma kan kada kayak itu rumusnya. Makanya waktu hendak menghancurkan, ya sudah dibasmi dengan turunnya surah Al-Fil. Itu posisi penting Ka'bah, Masjidil Haram dan ibadah haji. Rasulullah SAW sangat menyadari mengenai haji ini. Jadi kan kalau kita lihat dakwah Nabi selama di Mekah aja, di Mekah itu ada 13 tahun. 13 tahun. Lama dakwah Nabi itu 13 tahun. 3 tahun pertama, 3 tahun sesudah kenabian, selama 3 tahun dari Nabi pertama dapat wahyu, yaitu turunnya surah Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Itu resmi awal. Nah, sampai 3 tahun berikutnya, di awal-awal itu dakwahnya secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah. Orang terdekat yang memang bisa dipastikan ada bapak, ibarat di bawah itu kemungkinan besar masuk Islam. Amun kada juga ini kada mahawre, nah kan. Selama 3 tahun sampai turun ayat untuk merubah gaya dakwah, yaitu apa, dengan terang-terangan, jahriyat, bil jahr, terang-terangan. Ketika mulai terang-terangan, disitulah terlihat penolakan para pembesar kafir Quraisy, penolakan terhadap ajaran Islam, ajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa. Nah, Nabi kan audiens atau objek nomor 1 yang didakwahi itu adalah penduduk Quraisy, bukan? Nah, tetapi Nabi tidak hanya membatasi dakwah kepada orang Quraisy saja. Ya memang perintah Nabi ini diutus untuk semua kalangan. Nah, cuma maksudnya Nabi ini kan orang Mekah, asli orang Mekah, pertama diutus di Mekah. Nabi ini kan berdakwahnya jelas nomor 1 ke orang-orang Quraisy. Tetapi Nabi tidak membatasi itu. Setiap musim haji dari tahun keempat kenabian, Nabi ini menjelaskan, menyampaikan tentang mengesahkan Allah, tentang akhlak yang baik kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah menunaikan haji. Cuma belum kelihatan hasilnya. Tahun keempat kenabian, tahun kelima, tahun keenam belum kelihatan lagi. Tahun ke-7 belum kelihatan. Tahun ke-8 belum kelihatan. Tahun ke-9 belum kelihatan. Tahun ke-10, nah tahun ke-10 itu sudah mulai ada perubahan. Tahun ke-10 dan tahun ke-10 itu sudah ada sedikit perubahan, tetapi yang memang awal sama sekali itu tahun ke-11. Tahun ke-11. Jadi tahun ke-11 itu, tahun ke-11 kenabian, Nabi ini masih memakai pola yang sama. Jadi tahun 10 itu kan Nabi nih apa ngarannya nih, ke Taif untuk berdakwah. Tetapi ditolak mentah-mentah ke Taif. Gagal. Nah, baru di tahun berikutnya, di tahunnya sekitar tahun tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa orang dari suku Khazraj di Madinah. Jadi Nabi ke sini. Jadi kan ada tanda-tandanya tuh, kabilah-kabilah. Nabi datang ke sini. Islam, mau kalian masuk Islam. Sudah keliling-keliling sampai bertemu dengan beberapa orang Khazraj. Menurut riwayat itu ada 6 orang. Nah, Nabi ajak masuk Islam dan orang Khazrajnya ini mau. Yang 6 orang tadi masuk Islam. Lalu yang 6 orang ini pulang kan ke Madinah, itu musim haji, mengajak orang-orang terdekat mereka. Barulah pada musim haji berikutnya bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW momen haji.
Dan saat itu yang istilahnya bertemu Nabi dan menyatakan setia lah, itu ada 12 orang yang mana dalam sejarah itu disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula, perjanjian Aqabah pertama. Nah, di sini sampai sini dulu. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang sosok yang visioner, seorang sosok yang pantang menyerah. Jadi ketika Nabi gagal, tuh gagalnya beberapa tahun, awas. Tahun ke-11 baru membuahkan hasil, dan tahun berikutnya itu malah bertambah. Nah, ini sudah kelihatan dan Nabi sudah tahu, oh kayaknya orang-orang ini yang siap memikul dakwah. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang asli orang Mekah, dapat wahyu di Mekah, awal yang beriman kepada Nabi orang-orang Mekah, tapi berhasilnya dakwah ini min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, yaitu di Madinah. Artinya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengenal tempat, Allah yang memilihnya. Tidak mengenal waktu juga berarti. Tidak mengenal waktu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa dari Nabi itu, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, huda, hidayah. Hidayah ini yang kita mintanya tuh harus terus-menerus. Jadi kada ada istilah rasa sudah cukup pada perlu berdoa lagi, kada ada. Tapi apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian daripada hidayah Allah itu kita bisa melaksanakan ibadah. Tulak kelanggar, tulak kamu sholat, sembahyang, ada pengajian, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bilanya hidayah itu Allah cabut, bilanya barak jam sembahyang terguring. Subuh maka telewatnya melandau ada bang. Kan misalnya kita ini subuh jam 5 lewat lah, jam 5 lewat sedikit lah. Bangunnya jam 5 seperempat, mepet benar. Atau pas bangun orang kamat dah karawa lagi, orang kamat bangun karawa dah. Itu hilangnya hidayah yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak dirasakan atau tidak sadar, tetapi itu merupakan bagian yang terindah, bagian terindah yang Allah berikan kepada lima yasha Allah yang akan Allah kehendaki. Termasuk dakwah Nabi Muhammad SAW ini saat hijrah. Ini kita bayangkanlah, waktu di Mekah itu Nabi dan para sahabat itu sangat sulit untuk menjadi kehidupan, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah. Menyatakan saya muslim itu ngalih benar, berbahaya kan, ngalih sulit, dan ditekan, aktivitas terbatas. Jadi dulu waktu masih Rusia Uni Soviet, kan bukan pecahan Rusia itu yang wah ini bukan Asia Tengah, yang Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, itu kan banyak umat Islamnya, orang Islamnya banyak. Imam Bukhari kan di situ, Imam Bukhari di situ. Dasar orang turun temurun Islam kan. Cuma pas bola negara Uni Soviet memasukkan itu wilayahnya, nah itu. Waktu itu komunis itu kan tanpa agama, maka agama pun dilarang. Lalu kayak apa orang situ mempertahankan Islam, melajari anak cucu tentang Islam, kayak apa caranya, kawa sekalinya, caranya kayak ini sekalinya. Subuhnya kau sembahyang, karena masih kadap, yang bukan komunisnya masih guringan, subuh aman dah. Zuhur ini jelas kena awal dah, asar jelas kena awal. Nah, bahkan apa? Jadi yang sisanya itu digawe waktu malam sisa di rapel. Ini khusus di situ aja. Di sini kita nggak ada kaum, makanya itu kan ke sini sehat walafiat. Ibadahnya mana aja? Khusus di sana. Sudah Allah. Lalu pakai apa? Yang lain belajar mengaji atau apa, kayak apa caranya? Nah,
sekalinya orang-orang situ yang Islam itu ada memiliki cara yang cerdas. Jadi misalnya lawan anak, lawan keluarga nih, kisahnya berburu di hutan, piknikan. Nah, di situ dilajari tentang Islam, gitu. Belajar mengaji macam-macam. Makanya waktu Soviet itu pecah, masing-masing memang sejarah. Nah, orang-orang itu bisa aja sembahyang, lancar aja, karena memang terus diajarkan itu orangnya hidayah. Nah, Nabi Muhammad ketika di Mekah itu sangat sulit berdakwah. Maka Nabi Muhammad ini kan sudah dikenal dengan Al-Amin. Mereka percaya, mereka meyakini Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur, tidak mungkin berbohong, orang yang sangat baik. Mereka meyakini itu. Tetapi di saat bersamaan mereka tidak meyakini apa yang Nabi sampaikan mengenai ajaran Islam, ketuhanan, beriman kepada Allah, malaikat, macam-macam, beriman kepada hari akhir, itu malah kadang. Nah ini, jadi ada momen yang ngarannya musim haji. Makanya musim haji itu kalau kita dalam lintasan sejarah itu adalah bukan sekedar ritual ibadah haji, tapi di situ ada kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama yang bertepatan dengan musim haji. Misalnya lagi apa? Misalnya lagi waktu Nabi haji. Haji itu memang dari Nabi Ibrahim dilaksanakan. Nabi belum diutus dilaksanakan. Nih Nabi periode Mekah orang berhaji. Cuma itu bukan atau masih belum bagian dari syariat Islam. Baru haji itu baru menjadi bagian syariat Islam itu sudah dilaksanakan tahun berhala tahun ke-6 Hijriyah. Satu pendapat yaitu ada yang memandangkan tahun 9 Hijriyah. Cuma kayaknya untuk haji lah yang kuat itu kayaknya 9 Hijriyah, Bang. Nah, 9 Hijriah itu Nabi kada tulak. Yang tulak adalah Sayyidina Abu Bakar, maksudnya Amirul Hajj. Itu Sayyidina Abu Bakar. Nabi baru tahun berikutnya tahun ke-10. Apa yang terjadi di tahun ke-10 Hijriah itu? Nabi naik haji dan itu haji akbar karena wukufnya hari Jumat, dan itu adalah haji Nabi yang pertama sebagai syariat dan haji yang terakhir. Dan itu juga pesan-pesan Nabi kepada semua sahabat waktu itu. Jadi di haji yang itu nah, yang terkumpulan sahabat habis. Kategori sahabat gin di situ kelihatan. Jadi misalnya enak. Nabi di ujung situ khutbah, yang sahabat paling belakang. Nah kada tebi ngeliat Nabi. Nah itu masuk dalam kategori sahabat dah. Karena pertemuan. Di situ nang kumpulan kebanyakannya sahabat waktu musim haji itu. Di situ langsung Nabi apa menyampaikan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tentang ayat ini sudah sempurna. Sudah syariat ini sudah lengkap. Sudah selesai. Nah, peristiwa haji juga tuh. Jadi haji ini bukan sekadar tolak ke sana, ada sejarahnya. Apalagi biasanya kalau kita Idul Adha kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, yang itu ada jadi di cancel perintahnya, ada jadi. Nah itu merupakan luar biasa ritual haji itu. Dan haji itu murni ritual fisik, lain bacaan. Sholat itu gabungan antara ibadah hati, ibadah ini bacaan, ucapan, dan ibadah fisik. Itu sholat. Kalaunya puasa itu adalah ibadah fisik. Zakat, Bang, zakat itu adalah ibadah yang berhubungan dengan harta. Haji itu adalah ibadah fisik, lain bacaan. Maksudnya apa lain bacaan tuh? Artinya bacaan apapun dibaca terserah aja. Yang penting fisik menggawe. Nah, makanya dalam sholat itu kan ada rukun fi'li. Yang namanya rukun fi'li itu adalah rukun yang harus dikerjakan, dilakukan. Adapun bacaannya, hukumnya tergantung masing-masing.
Misalnya apa rukun fi'li? Misalnya rukuk. Rukuk itu rukun fi'li. Rukuknya hukumnya apa? Rukun. Bila tertinggal kada sah sembahyang. Tetapi bacaannya, bacaan rukuk tuh hukumnya sunat. Jadi bila tertinggal rukuk kada sah sembahyang. Tapi bilanya rukuk aja bebacaan kada, nah pahala orang, tapi sembahyangnya tetap sah. Jadi haji tadi fisik. Nah Nabi musim haji memanfaatkan itu. Tahun ke-11 kenabian itu kan beberapa orang Khazraj masuk Islam. Tahun berikutnya tahun 12 kenabian datang lagi sekitar 12 orang menyatakan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam, setia kepada Nabi Muhammad. Nah yang ini pulihkan ke Madinah. Di Madinah tambah banyak orang Madinah, sampai di Madinah tuh sudah siap menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaka ibarat wah ini tuh orang menawarkan program, maukah program ini, tawarkan ke sini sampai bertemu, sampai dakwah Nabi ini diterima dengan baik, berkembang dengan baik saat di Madinah. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada di Mekah? Salah satunya adalah kalau diterima langsung di Mekah, yang berislam di Mekah, ada nanti kritikan. Kenapa kritikannya? Ya kan itu keluarga Nabi. Jadi ini adalah dakwah untuk keluarga aja. Kada, malah yang dari jauh. Artinya ini memang murni ajarannya. Ada campur tangan hubungan keluarga kada. Itu di momen haji. Nah, selain momen haji di krusial, waktu-waktu krusial ini adalah hijrah Nabi. Jadi tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, nah itu sudah ada ancang-ancang hendak hijrah. Sudah ada ancang-ancang. Karena apa? Secara matematis, secara hitung-hitungan di Mekah ini sudah ada awal lagi dakwah dah. Padahal sederhana aja menyampaikan Islam, udah aja deh. Sesudah Nabi wafat di masa-masa khalifah dinasti, apakah wajib berdakwah? Tetap wajib. Caranya bang sama kayak Nabi, cuma kan kondisi politik waktu itu berbeda. Jadi sebujurnya tuh kayak ini nah, seandainya ke seluruh dunia itu nah kawa menyampaikan dakwah kada diganggu apa-apa, kada perlu ada penaklukan peperangan, kada perlu. Cuma masalahnya ketika ingin melaksanakan dakwah itu perpolitikan ini harus terjamin terlebih dahulu sehingga memudahkan jalan dakwah. Itulah kenapa ketika Islam sampai di Indonesia atau dai-dai yang ke Indonesia dengan dai-dai yang ke wilayah Eropa itu beda, karena kondisinya sudah berbeda. Di Indonesia kita menyampaikan dakwah aman aja, tidak masalah apa. Menyampaikan dakwah orang menerima dah bis. Kalau yang sampai ke Eropa kenapa jadi ada penaklukan, harus membawa pasukan, ianya kada kawa kayak itu. Kada kawa harus memang kayak itu caranya. Berarti itu penyerangan lah, bukan penyerangan. Itu adalah mengamankan dakwah. Jadi bilanya masuk tempat kita berdakwah aman kan, tidak mengganggu, kan tidak ada masalah, ada perlu apa-apa. Buktinya di Indonesia. Apalagi ketika kita menaklukkan satu tempat itu ada tawaran yang diberikan pilihan-pilihan. Satu, maukah masuk Islam? Ada mau, berarti pilihan kedua tetap agama dahulu, nah, cuma bayar jizyah. Nah, ada itu ya. Ada sulit. Kita kan Belanda waktu datang ke Indonesia kan ada pilihan itu. Apa anak jadi jajahan Belanda kah? Atau anak menjuali barang aja kah? Itu. Anak perang kah? Tidak ada pilihan. Langsungnya Belanda datang, tidak ada pilihan. Nah, ini yang peristiwa hijrah ini yang merubah dakwah Nabi, dan ini juga yang dilihat oleh bangsa Arab, orang Arab waktu itu. Jadi sambil menunggu Nabi ini bagaimana pergerakannya, mereka melihat perjuangan Nabi sampai puncaknya itu, puncak dakwah Nabi ini yang itu membuat
bangsa Arab, orang-orang Arab itu, kabilah-kabilah Arab itu tunduk dan menyatakan keislaman kepada Rasulullah SAW. Saat kapan? Saat Nabi menaklukkan Mekah, yang Mekah itu merupakan kan kampung halaman Nabi. Jadi beliau asalnya dari Mekah, keluar Mekah, menyusun kekuatan, kembali ke Mekah lagi. Nah, setelah Fathu Mekah inilah berbondong-bondong orang-orang masuk Islam, yang di surah Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk agama Allah fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Nah itu punyanya. Cuma ada yang cuma ulang. Setelah Nabi meninggal, karena memang mayoritas orang-orang yang Islamnya belakangan itu adalah karena faktor dalam tanda kutip ketakutan terhadap Rasulullah SAW, ketakutan terhadap umat Islam. Jadi imannya itu masih setengah-setengah, Jadi kayak Islam umpatan ya. Makanya waktu Nabi meninggal tahun ke-11 Hijriah itu Nabi meninggal, mayoritas Jazirah Arab itu gejolaknya macam-macam, dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Ada yang gejolaknya tidak mau bayar zakat, sembahyang akun menyembah Allah Ta'ala, tapi kan akun bayar zakat. Ada yang kembali ke agama nenek moyang, murtad nih berarti. Ada juga yang ini termasuk parah, mengaku nabi palsu. Nah, yang bertahan bang tetap Islamnya kuat mana? Madinah, Mekah, Taif, dan beberapa kabilah lain itu ya. Jadi kalaunya ada penghitungan, ada sensusnya waktu itu tuh, nah, ada penghitungan sensus. Kalaunya kurang labihakan Jazirah Arab tuh 100%, bisa jadi yang Islamnya tetap bertahan dengan ajaran Rasulullah SAW tuh bisa sekitar 30 atau 35% aja. 30 atau 35% kurang lebihnya. Sisanya bang, ya tadi macam-macam. Makanya Madinah itu setelah kematian atau meninggalnya Nabi Muhammad SAW yang sudah dikubur, Madinah itu sangat mencekam karena ada isu hendak diserang bahaya benar. Kayak apa kuatnya Sayyidina Abu Bakar tuh, kuat keimanan Sayyidina. Kan itu mencekam tuh. Usamah kan anak diberangkatkan ke Romawi ditunda dulu kan lo. Nah, waktu Nabi meninggal tuh kan berangkat, Nabi meninggal ditunda dulu. Jadi kan rapat nih sahabat, apa yang harus kita lakukan? Jadi Sayyidina Abu Bakar bingung sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar ini tegas aja, murtad itu harus dihentikan. Bagi pasukan dah, ini serang nih. Nah pas momen ini yang Khalid bin Walid itu populer, banyak memenangkan peperangan yang membasmi murtad ini. Masa-masa itu adalah Khalid bin Walid yang Saifullah Maslulnya makin kelihatan. Jadi kan di salah satu momen itu di mana kan membagi pasukan dah, jika menyerang sini, kamu sini. Nah, pas membahas orang-orang yang kada akan bayar zakat, Sayyidina Umar ini memberikan usulan, yang kada akan bayar zakat ini kain haja, kada usah diperangi, kada usah didatangi. Karena apa? Karena orang yang kada akan bayar zakat ini inya tetap sembahyang, tetap menyembah Allah, kada menyekutukan Allah. Jangan dulu, ujar Sayyidina Umar. Langsung ditagur Sayyidina Abu Bakar. Apa ujar Siden? Misalnya aku ini tulak memerangi buahnya seorang aja, kutulaki. Karena apa? Tidak ada perbedaan. Maksudnya saya akan memerangi uqatilu man farraqa bainas salati waz zakat.
Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara wajibnya sholat dan wajibnya membayar zakat. Makanya oleh ulama-ulama fikih, bilanya ada yang statement berkata zakat itu kada wajib, zakat fitrah misalnya, zakat fitrah kada wajib, ada memandangkan kayak itu kafir, bersyahadat bahasa. Nah, ini meyakini itu kada wajib, nah itu kafir jelas dah, bersyahadat bahasa. Jadi Abu Bakar ada tolong kita maka didatangi langsung. Padahal tuh genting bener tuh, situasinya kacau benar, kada 50-50 lagi kada. Nah, tetapi dari semua daerah atau tempat-tempat yang didatangi untuk dipastikan keislamannya, itu tidak semua terjadi peperangan. Karena banyak juga tempat-tempat yang instruksinya kayak ini sederhananya. Bilanya sampai ke suatu tempat, jangan langsung diserang, kada dengarakan dulu jam sembahyang ada yang azan kah di kampung situ atau kada ada. Bila di kampung situ masih ada yang azan, berarti masih Islam aja kampungnya, harus diserang. Lalu juga ketika sampai itu negosiasi dulu, jangan langsung juga. Jadi banyak yang daerah-daerah itu, beberapa daerah lah, ketika didatangi negosiasi, kada jadi diserang, Islam pulangnya, mulik, aman dan ada. Jadi dicek. Nah itu yang apa nih? Banyak disembunyikan atau tidak diceritakan. Jadi ada akhlak yang ditunjukkan, ada kriteria yang ditunjukkan. Makanya kan pesan-pesan waktu berangkat perang itu, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan menabang pohon yang sudah berbuah. Mana ada apa? Di masa-masa sebelumnya ada apa ngulun lah pohon Romawi, pasukan Persia adalah instruksi, bilanya ada pohon berbuah jangan ditabang. Ini kondisi perang loh, perang. Makanya momen-momen tertentu ya yang bombardir itu nah. Nabi menyerang secara membombardir momen tertentu ya. Bahkan dalam kitab fikih itu, kitab pokoknya masalah hukum, haram hukumnya memutilasi musuh. Ini jelas musuhnya kayak Abu Jahal kan. Boleh dimutilasi, ada. Jadi hanya mati dah kubur. Saja. Boleh dimutilasi yang apalagi kasus di semen, ada yang ramin. Bosnya di semennya, ditata-tatanya mutilasi di semennya. Kada sampai situ maksudnya ada akhlak yang dijaga. Nah, ini kan buah dari ajaran Rasulullah SAW saat beliau berdakwah selama 23 tahun. Jadi ada momen waktunya itu waktu haji itu Nabi manfaatkan untuk berdakwah. Hasil dari dakwah di musim haji itu adalah terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat yang bisa hijrah. Karena ada juga beberapa sahabat yang kada kawa hijrahnya, terkurung di Mekah aja beriman, menjalankan, cuman terkurung di kota Mekah, kada kawa kemana-mana. Ada beberapa tuh segelintir yang kayak itu. Cuma kebanyakan mayoritas memang hijrah ke Madinah. Nah ini hal-hal yang kisah tidak terlalu panjang, tapi itu yang merubah arah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ibarat sensus penduduk tuh pas tahun 13 kenabian tuh, misalnya orangnya sedikit, langsung banyak, grafiknya tuh langsung naik, langsung meroket grafiknya, langsung banyak. Dan mereka bertahan yang orang-orang tadi. Nah, makanya ada ayat Al-Qur'an apa? Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama. Jadi kenapa sahabat itu terpilih menemani Rasulullah SAW? Karena memang mereka itu berjuang mati-matian untuk Nabi Muhammad SAW. Ini anak berhasil itu harusnya kayak itu, hasil usahanya maksimal. Jadi sahabat ini ketika mereka berjuang untuk Nabi yang memang tidak tanggung, seluruh jiwa itu memang diarahkan selalu semuanya. Ada ketinggalan. Nah, ini memanfaatkan musim haji Nabi. Termasuk juga kenapa musim haji ini jadi bukan ibadah hajinya.
maksudnya momen ibadah haji ini, nah kenapa jadi penting? Ulama-ulama Nusantara juga memanfaatkan berangkat haji ini untuk menuntut ilmu. Jadi kan tradisi ulama-ulama dahulu, misalnya yang pernah ulun kisahkan minggu tadi, manaqib Datuk Lampayan. Jadi sini itu tulak bahaji selajur menuntut ilmu. Ya kan bahari kan ada pisah haji juga. Di bahari tulak haji. Ulama-ulama yang lain mah enggak tujuh lah kayak itu juga. Misalnya kayak pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selajur haji selajur menuntut ilmu. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, selajur haji selajur menuntut ilmu. Itu tradisi-tradisi ulama. Jadi pas musim haji, pas haji itu kayak reunian kada resmi tapi tetamu sedunia mah. Itu musim pokoknya. Sekarang kan berkaitan haji ini kan, ini kita daftar haji.